Selamat berjumpa lagi teman, apa kabar Anda? Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Untuk kali ini kita kembali ke topik intermezzo yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Tetapi di sini tidak ada maksud membuat gosip dan tambah mengompori masalah yang ada. Tetapi hanya ingin menanggapi dan kemudian mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan dari Marissa Icha, seorang selebgram dengan mantan suaminya Safir dan kakaknya Irene, yang bersumber dari podcastnya Uya Kuya. Nah, saya tertarik untuk membahas ini karena polemik seperti ini sebenarnya banyak terjadi sekeliling kita, bahkan dialami oleh kita sendiri. Tapi karena kebanyakan orang mengatakan aib, jadi konflik seperti ini sering ditutup-tutupi. 70% netizen yang berkomentar di podcastnya Uya, semuanya ngomong aib, aib, dan aib. Nah, yang pertama kali kita perlu bahas itu, kita harus mengetahui tentang definisi aib dulu. Apa sih aib? Kayaknya sesuatu yang gimana gitu. Memang sih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aib itu adalah malu atau celah atau noda atau salah. Mengapa jadi malu? Ya pasti karena suatu perbuatan yang tidak pantas, bukan? Karena tidak pantas, makanya diusahakan jangan diumbar. Lalu, jika tidak perlu diumbar atau terus ditutup-tutupi, ada kemungkinan aib akan terus diulang dan diulang karena tidak ketahuan. Nah, menurut saya, disinilah letak kesalahan persepsi kebanyakan orang tentang makna aib. Jika melakukan perbuatan tidak pantas, dilakukan tanpa sengaja atau hilaf, it's okay. Boleh ditutup serapat-rapatnya. Tapi, jika ini kemudian terjadi berulang dan cenderung sudah melibatkan orang lain dan juga mempermalukan orang lain sehingga menyakiti orang lain, apakah perlu ditutup-tutupi? Karena jika sudah mengarah menyakiti, itu sudah mengarah ke tindak kejahatan dan sudah selayaknya menjadi urusan aparat. Dan jika sudah harus berurusan dengan aparat, apakah masih bisa ditutup-tutupi? Pasti tidak. Kecuali yang disakiti itu kejiwaannya sakit, senang disakiti. Ibarat kata masohis, ketagihan disakiti. Dan itu adalah masalah gangguan kejiwaan. Terlepas dari masalah keluarga atau tidak, di mana-mana orang tersakiti akan melindungi diri. Dan jika ingin melawan, sebaiknya lawan lewat jalur hukum, jangan main hakim sendiri. Makanya, bagi saya di sini, 70% netizen tidak paham. Ini bukan aib, tapi ini adalah sebuah kejahatan atau tindakan kriminal yang sudah masuk ke ranah hukum. Jika ada netizen menganggap ini benar adalah aib dan harus ditutup rapat-rapat, ya menurut saya netizen itu kemungkinan sakit. Analoginya, dia pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas dan lalu mengulanginya. Dan mungkin berencana akan melakukannya lagi. Makanya selalu berusaha ditutup-tutupi. Saya ulangi, aib pantas ditutup rapat-rapat jika terjadi sesekali saja. Dan itu diperbuat tanpa disengaja atau hilaf. Tapi jika berulang dan cenderung sudah mempermalukan dan menyakiti orang lain, itu adalah kejahatan atau tindakan kriminal yang harus diproses hukum. Bukan aib. Sampai di sini semoga teman dapat memahami makna aib. Jika sudah, mari kita kembali ke topik. Kronologi atau timeline dari perseteruan antara Icha, Safir, dan Irene pertama adalah perskon si Safir tentang hubungannya dengan mantan istrinya Icha. Mengapa Safir melakukan itu? Karena menurutnya banyak yang mengirimkannya direct message atau DM pada dirinya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi agar tidak lagi mengulang-ulang cerita pada pihak yang kepo, makanya dia melakukan press conference. Kedua, klarifikasi Icha atas tudingan Safir. Di sini, Icha merasa apa yang dikatakan Safir pada perskon adalah tidak benar. Jadi dia bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut versi Icha sendiri. Tapi ternyata klarifikasi Icha melebar dan kebablasan ke situasi yang lebih detail. Atau netizen suka menyebutnya aib, memicu Safir mengklarifikasikan penjelasan Icha. Ketiga, klarifikasi Safir. Di sini Safir melakukan seperti apa yang dilakukan Icha, membela diri sambil membawa fakta atau bukti-bukti. Keempat, klarifikasi Irene tentang kebenaran Safir. Karena tanggapan netizen bahwa Safir berbohong,
Iren akhirnya turun tangan untuk membenarkan apa yang dikatakan Safir dengan membawa pengacara. Kelima, klarifikasi ibu mereka atas konfrontasi anak-anaknya. Nah, melihat anak-anaknya ribut, ibunya maju. Nah, teman, saya harap yang melihat ini sudah menonton semua kronologis dari konfrontasi mereka. Jadi saya tidak perlu menjelaskannya secara detail di sini dan mengulangnya. Di sini saya harap kita semua bisa mengambil makna dari apa yang kita saksikan. By the way, sebelumnya jangan sampai Temas menganggap saya mengada-ada dan sok-sokan membahas tanpa memahami apa yang terjadi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa apa yang mereka alami itu juga sudah saya lalui. Jadi saya bukan sok-sokan di sini ya. Oke, lanjut. Jadi to the point saja. Makna yang bisa kita ambil di sini adalah: pertama, jika banyak orang yang kepo tentang diri kita, itu berarti banyak yang peduli tentang kita. Terlepas dari peduli mau ngebantu atau hanya pengen tahu saja. Kedua, jika kita melakukan suatu kesalahan yang kita anggap aib, diusahakan jangan diulangi. Aib yang secara sengaja diulang itu sama dengan kejahatan. Ketiga, semua orang berhak membela diri, terlepas dari benar atau salah. Karena benar atau salah itu relatif nilainya, kecuali di mata hukum. Keempat, banyak orang menganggap permasalahan dalam keluarga lebih baik tidak usah diumbar. Tetapi saya berpendapat, jika sudah menyentuh perbuatan kriminal, namanya itu bukan diumbar, tapi dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan ya konsekuensinya adalah itu akan menjadi berita hangat atau konsumsi publik, yang netizen sering bilang itu namanya diumbar. Kelima, jika tidak ingin menjadi konsumsi publik, selesaikanlah secara kekeluargaan. Tapi pada kasus ini karena sudah menyentuh ranah hukum, maka hukumlah yang akan menyelesaikannya. Keenam, sumpah dalam nama Tuhan jangan sering dibawa-bawa, karena di mata kebanyakan orang, sumpah seperti itu tidak ada harganya lagi. Contohnya, pejabat negara yang korup sudah beberapa kali dilantik menjadi pejabat. Berkali-kali pula disumpah menggunakan nama Tuhan berikut dengan kitab suci. Namun, kenyataannya dengan begitu mudah dilanggar. Jadi sumpah dalam nama Tuhan yang selalu diucapkan akan menjadi sumpah itu tidak ada harganya. Lebih baik tanda tangan di atas materai daripada berucap sumpah sembarangan. Nah, yang terakhir, pernyataan yang berisi kebohongan atau saksi dusta yang terkait dengan nama orang lain dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik. Jangan sembarangan untuk memberi pernyataan tanpa bukti yang kuat. Nah, teman, semoga 7 makna tadi dapat dipahami kita bersama. Jangan sampai ada pelajaran di depan mata tak dapat kita pahami, akhirnya menimpa kita sendiri. Khusus untuk kasus Icha, Safir, dan Iren, karena sudah menyedot perhatian, simpati, dan empati netizen, saya rasa masalah kalian lebih baik diselesaikan secara hukum agar ketuntasannya lebih jelas dan tidak terulang dan terulang lagi di masa depan. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih.